Neng, ya ampun. Astagfirullahaladzim, Neneng. Ya ampun. Ya ampun, serem teman manuk ke. Ana suara manuk serem temen. Yakin ki ngartasi dudu sih. Sopo jenengan? Oh bener jenengan ngartasi. Kowe ngartasi dudu. Bismillah. Oh iya bener ngartasi ya. Buat penonton sejarah official, kalau kalian itu pernah melihat ngartasi, mukanya seperti apa? Ya seperti ini nih ngartasi. Ini ngartasi bener. Ya ampun, betul ini memerai ini. Aduh. Sih, kok dadi serem temen si Raine. Duh. Kira tahu lah Raine. Serem temen ngartasi Raine. Aduh, neng ngartasi. Yo. Yo, mati ini men gue. Kowe Raine ngartasi kowe. Ngerti kan? Buat kalian yang tahu ngartasi nih. Mati ini men Raine ngartasi kowe bocah. Jajal, makhluk. Ya ampun. Ya ampun, serem temen ngartasi. Jajal ya, jangan unboxing. Ini ngapunten ya sih. Ini saya mau pegang mat Raine jenengan, delat wae. Ada platungnya lah, mulah. Ada. Jadi sini tuh saya itu. Ya ampun sih. Aja gerem-gerem aja gue lah. Si manut. Yang manut ya. Si manut ya sih. Aku orang nyakitin jenengan. Aku nggak nyakitin jenengan. Saya mau bertanya sih. Di sini saya itu ingin bertanya dengan jenengan. Kalian jenengan. Salam kenal buat Ilham. Saya ini ingin bertanya. Karena saya itu agak sedikit dendam dengan sosok ini. Saya itu ingin mengungkap asal usul tuyul. Apa jenengan tahu? Apa jenengan tahu sih? Tahu nggak? Nggak mungkin kamu nggak tahu, pasti tahu. Penonton saya itu ingin mendengarkan cerita jenengan asal usul dari tuyul itu seperti apa. Kenapa? Karena saya itu agak sedikit greget. Dulu pas pertama kali kehilangan ya saya. Itu emak saya langsung yang mengalami kehilangan duit ya. Jadi pas waktu hajatan adik saya kawinan, itu duit 3 juta itu tersimpan rapi, itu hilang. Itu karena ulah tuyul ya. Saya itu sebenarnya tahu tuyul siapa, tapi saya tuh nggak mau ya. Saya nggak mau. Ya sih, manut ya sih. Saya mau ingin bertanya doang sih. Saya nggak macam-macam sih. Benar. Ya cerita apa ya, apa ya. Ya mesti ini sih kon ya. Sih. Ya mesti ini Raine ya ampun. Kon sering ngesum dewek sih. Aja ngesum-ngesumnya tangan yo nang ngarep bisa ngesum dewek sih. Mati ini men. Astagfirullahaladzim. Aja manggil sih. Orang apa cerita wae. Kau ngerti kan? Ya. Jadi sini sih mampunten ya, saya itu ingin bercerita ya. Asal usul kuntilanak mampunten. Tuyul. Karena saya itu dendam dengan tuyul. Bismillahirrahmanirrahim. Mampunten ya sih ya, saya panteng jenengan ya. Saya pandang jenengan sebentar aja nanti. Jadi ya nggak apa-apa, bisikin aja. Saya pasti langsung sampaikan ke penonton asal usul dari tuyul seperti apa. Oh, jadi itu dari zaman dulu ya, zaman kerajaan dulu ya, masih ibaratnya. Jadi kata si ngartasi ini dulu Indonesia kan itu ibaratnya masih memeluk apa namanya ya, agamanya dulu tuh banyak kan Hindu sama Buddha ya. Jadi pas waktu kerajaan Hindu Buddha lah ya. Jadi astagfirullahaladzim, aja medeni nemen lah Raine kon lah. Sing ayu lah. Raine medeni nemen sih. Jadi gini, kata ngartasi. Asal usul tuyul itu dari sebuah desa. Desa di zaman kerajaan dahulu ya. Jadi kerajaan dahulu itu apa namanya? Bener ora sih? Bener kan? Ya wis. Jadi dulunya tuh ada sepasang kekasih ya, sejoli. Sepasang kekasih bukan tapi udah nikah ya, jelas itu udah menikah. Namanya siapa sih? Ya ampun keren namanya ya. Nah, zaman dulu ada nama yang namanya Pandu ya. Jadi dulu ada sepasang kekasih namanya Pandu dan istrinya itu bernama Palepi ya.
Ini ngapunten ya buat penonton yang namanya sama atau namanya agak sarser gitu ya. Ngapunten ya. Ini saya tuh hanya, tapi saya nggak percaya ya. Yang jelas saya tuh ingin mengungkap asal usul tuyul ya. Dari ngartasi langsung ya, dari sumbernya. Jadi dulu tuh ada sepasang sejoli bernama Pandu dan Palepi, kata si ngartasi ya. Itu dia itu bertahun-tahun menikah, itu dia tidak memiliki anak ya. Sampai ibaratnya 20 tahun dia kawin nikah itu nggak punya anak, nggak punya keturunan, alias mandul ya. Nah suatu ketika ya, ini saya mempersingkat waktu ya, suatu ketika kata si Ngartasi ya, Ngartasi juga nggak mau kelamaan di sini. Jadi suatu ketika sepasang kekasih itu, sepasang suami istri itu, dia itu sangat putus asa ya, sampai ibaratnya istrinya itu sampai hampir stres ya. Dia itu setiap sore dia itu bengong di sebuah jendela ya, jendela kamarnya. Dia itu membengong di situ sambil menyanyikan lagu kidung Jawa gitu ya. Ini ngapunten ya buat penonton, saya itu tidak menyapa dulu. Nanti kalau udah kelar saya bakal menyapa, karena saya itu fokus dengan apa yang dikatakan oleh si Ngartasi ini ya. Jadi si istri dari si Pandu ini tuh suka bengong di jendela ya. Nah suatu ketika saat menyanyikan kidung, si Palepi itu ya, istrinya si Pandu itu namanya Palepi, dia tuh membengong di sebuah jendela ya. Astagfirullahaladzim. Nah pas itu dia tuh lagi bengong pas menjelang maghrib itu ya, dia tuh sambil nyanyi kidung kayak lingsir wengi kayak gitu ya, serem banget, merinding nyong ya. Jadi sambil nyanyi kayak gitu, tiba-tiba tuh ada seorang kakek gitu ya. Seorang kakek itu dia tuh keliap gitu ya. Si Palepi pun langsung kaget dan dia tuh menengok di jendela ya. Dan sosok kakek itu tuh hilang ya. Nah akhirnya si Palepi itu pas menjelang malam mau tidur, mau kelon ya bareng sama suaminya, dia tuh bercerita bahwa pas waktu dia membengong atau lagi ngelamun di jendela itu ada sosok kakek-kakek, dan itu pas ditengok itu udah nggak ada gitu loh. Akhirnya si suaminya itu bilang, itu hanya istilahnya orang biasa lah, warga kampung sini gitu ya. Nah itu mempersingkat waktu lagi, akhirnya pun dicuekin ya, masih si Palepip itu pun bilang ya udahlah biarin aja lah. Nah pas beberapa harinya masih bengong lagi si Palepi di jendela ya. Dia tuh sambil nyanyi kidung-kidung Jawa gitulah, ada ibaratnya lingsir wengi kayak apa itu ya. Itu kakek itu muncul lagi gitu. Nah kedua kalinya si kakek itu disamperin nama si Palepi, dia itu masih ada, dan dia itu bertanya, mbah niku sopo, mbah itu siapa gitu ya. Dan dia itu menjawab, saya itu penghuni sumur tua yang dulu pernah dikencingin oleh suami Anda atau suamimu si Pandu gitu. Nah akhirnya pas dia itu kaget, berarti itu yang diajak ngobrol itu demit ya bocah. Nah si itu pun langsung ibaratnya pingsan ya, si Palepi itu pingsan di jendela ya, ceplek. Nah pas suaminya pulang itu kaget, istrinya itu terjatuh. Nah pas si Palepi itu bangun, dia pun bercerita ya ke suaminya bahwa dia itu menemui demit ya, dan demit itu berkata ya, bilang ke si Palepi itu katanya Mamas itu pernah kencing di sebuah sumur tua. Ya ampun, sumurnya namanya apa sih? Ya ampun, serem nemen, yakin sarang demit lah pokoknya lah, serem nemen. Jadi sumur tua itu pernah dikencingin sama si suaminya si Palepi ya. Ya ampun, kencing di situ, dan si Pandu itu mendapatkan kutukan dari para demit, para jin, para iblis ya. Bener ora sih? Emang demit bisa ngutuk ya, tempiling kono ngutuk wong ya. Wani-wani ini kon ngutuk wong aja sampai kon ya. Kok tak izin mlebu ning alam manungsa be untung kon ngutuk-ngutuk manungsa tempiling ndas. Podo amat nyar wedi ron ya sih. Ngapunten nyong ora ngamuk karo kon sih. Nyong ngamuk karo sing ngutuk kowe lho. Ya sih aja ngamuk sih, aja sing ngamuk, ngapunten nggih. Yuk sing santai sih, lanjut lagi. Jadi akhirnya ketiga kalinya itu suami istri itu membacakan menyanyikan kidung lagi di depan jendela ya. Ya ampun, ngapunten nih, saya lagi fokus ya, ngapunten ya.
Ngapunten ya. Ini saya mau fokus dulu, saya mau cerita bocah, ngapunten ya penonton, saya tuh nggak nyapa, ngapunten, nanti pasti saya sapa setelah ini ya. Jadi ya ampun serem nemen ya, satu-satunya di YouTube gue unboxing sambil live ya. Jadi si Pak Lepi itu sama suaminya itu membengong di jendela, dan sosok kakek itu pun datang. Ini mempersingkat waktu ya, kakek itu datang lagi dan dia itu bilang, si Pandu itu ngomong, ya ampun serem nemen sih kon, ya ampun. Jadi si kakek itu bilang katanya, kalian itu tidak akan punya anak seumur hidup. Itu ya ampun, kejem temen si demit. Ya ampun, sini kejem temen. Tapi akhirnya si Pandu itu pun akhirnya ketakutan ya, dan dia tuh istilahnya serem nemen, yakin. Ya lanjut beli ya, serem apa wis lanjut maning. Jadi si Pak Lepi itu bertanya, apa ibaratnya biar suami saya itu nggak mandul lagi. Si kakek itu pun jawab, dia itu minta tumbal 10 anak kecil untuk dimasukkan ke dalam lubang yang pernah dikencingin sama si Pandu. Akhirnya si ibaratnya si kakek itu pun hilang dengan sekejap dan sambil ketawa. Serem temen kon. Acak kon aja gemuyu ya, aja sampai gemuyu nang kene kon. Yakin arep gemuyu tempiling kon, sing protol untune kon, yakin. Nyos ngamuk cicak kon. Aja gemuyu sih, kon aja gemuyu ya. Sing santai, sing slow ya. Ya serem nemen kayak gorila, yakin, serem nemen, yakin. Lanjut lagi enggak nih? Akhirnya pun si suami istri itu, si Pandu sama Pak Lepi itu bercenggama dan sambil apa namanya, diam, jangan gerak-gerak. Saya tuh nggak fokus kameranya ya. Serem banget sih. Sih menang sih ya. Aja gerak-gerak sih yang udah kitik ya. Jadi si Pak Lepi sama si Pandu itu akhirnya, si Pak Lepi itu akhirnya berdiskusi ya, apa mau ibaratnya menumbalkan 10 anak atau tidak. Si Pak Lepi pun akhirnya tidak mengizinkan untuk melakukan seperti itu, karena itu persekutuan atau perbuatan yang sangat keji ya. Nah akhirnya si apa namanya, ternyata si Pandu itu menyanggupin, dia itu secara diam-diam dia. Ini mempersingkat waktu lagi ya, si bener orang sih. Ya ampun, akhirnya si Pandu itu mencari anak gelandangan ya di pasar ya, yang udah berkusut pada itu diculikin sama si Pandu ya. Sampai itu percobaan itu satu, dia nyulik satu orang. Dia itu mengajak anak kecil ke dalam hutan itu, dan dia itu beralasan ingin mengajak pesta ya. Dan si anak kecil itu pun mau, karena itu kan gelandangan ya, mau dikasih makan, kasih apa katanya kan. Ternyata ditipu, dimasukin ke hutan, dijejak bocah, dijejak melebuning bolongan. Ini selang demit, pas pertama dilempar itu banyak suara serem banget dari dalam lubang. Akhirnya di aksi satu itu berhasil. Dia tuh menyewa pembunuh bayaran bocah, serem temen, buat nyulikin anak. Dan anak-anak gelandangan di pasar itu disikatin semua, diculikin sama pembunuh bayaran itu ya, pembunuh bayaran. Dan dibawalah itu 9 anak sisanya itu ke dalam hutan yang dulu pernah dikencingin ya, karena syaratnya untuk punya anak itu harus kayak gitu ya, harus nyemplungin 10 anak ke dalam lubang itu. Akhirnya pun si pemburu bayaran itu pun menjatuhkan semuanya tuh. Nah setelah akhirnya tuh mati semua 10 anak itu ya, 10 orang itu mati semua, kata sing ngatasi kayak jarene. Ya ampun serem banget cerita dawan nemen sih orang kelar-kelar. Nah akhirnya astagfirullahaladzim, orang hilang sih. Pas ke 10-nya akhirnya pun misinya berhasil ya, dan selang beberapa bulan si Pandu itu sama si Pak Lepi itu bener aja tuh, dia tuh hamil dan tak. Ini mau persingkat waktu ya, kalau nunggu 9 bulan kok si blenger nonton Sejen Alam Official. Ini mau persingkat waktu, pas anak itu lahir, dia itu diteror sama arwah atau demit. Nggak percaya, saya nggak percaya itu demit ya, bukan manusia. Anak kecil itu yang mati itu jadi gentayangan, saya nggak percaya ya, itu demit teman Anda ya. Jadi kalian jangan percaya, ini hanya cerita ya. Jadi 10 anak itu tuh menghantuin keluarganya si Pandu dan si Pak Lepi. Dia tuh meneror, ada yang memanggil namanya itu, kalau nggak salah si anaknya namanya serem temen lah malah. Ya ampun serem temen sih ceritanya ya. Akhirnya setelah beberapa bulan itu diteror ya keluarga si Pak Lepi sama si Pandu, akhirnya dia itu meminta bantuan seorang dukun ya, dukun sakti mandraguna namanya Kitarman ya.
Ini ngapunten kalau yang namanya sama ya, Kitarman namanya. Katanya sih Kitarman itu tuh ahli goib, dia itu sangat luar biasa itu. Dia tuh sangat legend ya di kerajaan tersebut ya. Itu di kampung manapun kenal sama Kitarman ya. Itu dia tuh legend. Soal gaib itu nggak ada yang nggak bisa ngalahin lah istilahnya. Dia itu meminta bantuan ke dukun itu, dia itu pun akhirnya dikasih sebuah jimat koin kayak dibungkus kain kafan itu ya, disuruh untuk ditaruh ke pojokan istilahnya rumahnya si Pandu sama Palepi ya, pojok-pojokannya, tek tek tek. Tapi bukannya malah aman, malah makin diteror ya, sampai diteror sampai pemburu bayaran itu semuanya mati semua, keluarganya tuh habis. Sampai si yang mati pertama itu sih, ya ampun, anaknya itu kayak kecabik-cabik ya, anaknya si Palepi sama Pandu. Dan kedua itu istrinya si Pandu itu namanya Palepi itu juga mati dengan secara tiba-tiba ya, sampai kropos, sampai tengkorak doang, serem temen ya. Akhirnya pun si Pandu itu akhirnya gila ya, ampun ya, ODGJ, jadi ODGJ permanen ya, serem banget. Nah ternyata apa, si Tarman itu dia tuh tidak ada niat baik untuk membantu si Pandu. Dia itu ingin memanfaatkan para jin-jin itu yang 10 anak kecil itu ya. Akhirnya ternyata itu koin yang dikasih itu adalah jimat penarik atau penahan, biar bukannya pergi si demit-demit itu malah justru berkeliaran di situ rumahnya si Pandu doang gitu bocah. Akhirnya si Tarman itu kembali ke rumahnya si Tarman sama si Pandu sama si Palepi, dan dia itu memelihara anak-anak kecil yang sering meneror itu ya, dan dipelihara lah dan dijadikan atau diperbudak si 10 demit itu, anak kecil itu diperbudak sama si Kitarman itu ya. Dan Kitarman itu tuh mengasih atau memberikan darah segar kambing setiap hari, setiap minggu tuh dia tuh menyembelih kambing untuk minum si demit itu, 10 anak kecil itu ya, tek 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 tek. Dan itu semua demitnya itu dipotongin, dipotakin, digundulin ya. Ini pantas kayak tuyul ya. Ya pun sih, ya sih emang ada member sih. Jadi si Tarman itu licik ya, dia tuh tidak berniat membantu, dia tuh justru malah memelihara 10 demit yang meneror si Pandu sama si Palepi ya. Dan dia tuh seketika tuh jadi kaya raya. Dia tuh memanfaatkan untuk mencuri atau untuk ngambilin duit warga dan orang-orang kaya ya. Si Tarman itu kaya raya selang berapa bulan itu ya. Nah sekian tahun berlalu, akhirnya si Tarman itu meninggal, istrinya meninggal ya. Dan apa, si para tuyul yang dipelihara itu, si demit-demit itu yang botak-botak itu berkeliaran bocah. Ada yang di candi, ada yang di hutan, ada yang di sungai, ada yang di wis macam-macam, pirang-pirang kok saya kira tuyul. Ya ampun, serem temen tuyul. Aduh, kenapa diri nemen sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasfa'u indahu ila astaghfirullahaladzim. Yakin kayaknya orang ada topol kali lilinnya keselomot. Aduh, ya ampun. Lili tipe ke. Orang percaya nyong. Aduh, si Ngartasi ini bener. Saya setiap eksplor ya, yang paling bandel itu si Ngartasi doang. Laka sopan santune sih. Yakin nyong setiap ekspor ya, Ngartasi itu bikin enak nyong terus. Walaupun dia tuh kalau cerita enak banget, tapi kadang ngeyelan sih, perlu hilang sih. Kayaknya dari settingan loh. Sepuluh amat lah, settingan apa saja dalam itu tujuannya itu untuk membuat hiburan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliku wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliku wal khatim. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqona siril
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Berjalan penuh penasaran, tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi, ku terjebak di dunia misteri dan tak dapat ku pungkiri. Akulah sang sewu petualang, menyusuri gelapnya malam. Demit-demit pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan. So